Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel Becos. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rezeki ya. Amin. Ini saya rencana mau pasang waterfall atau air terjun di kolam ikan koi saya yang kecil dan minimalis ini ya, karena dengan dana budget seadanya. Ini saya juga pakai chamber itu cuma satu aja, satunya langsung ke pompa ya, karena lahannya tipis. Karena ini sebenarnya buat parkir mobil, jadi memang saya buat nggak terlalu lebar. Ini rencana saya mau pakai pot bunga ya, mau saya potong di sini pinggirannya. Nanti ini murah, saya beli cuma 35.000, udah dapat sebesar ini ya. Ini sayang bawahnya udah ada lubangnya, nanti saya kasih semen biar nggak keluar airnya. Saya plester sama aci dan pakai cat waterproof. Ini rencana saya mau pasang di atas ini, di tengah-tengah situ ya, biar ada pemandangan bagus. Ini filternya cuma 2 chamber aja langsung ke mesin, karena tempatnya itu terbatas. Ini rencana mau saya pipa atau itu saya masukkan ke belakang itu biar nggak kelihatan. Ini proses pemotongan pot bunga ya, menggunakan gerinda. Sudah saya ukur tengah-tengah itu, potnya itu panjangnya sekitar 50 cm. Saya buat keramiknya itu, nanti saya memasang keramik di air terjunnya itu 25 cm apa 20, jadi saya pas cari tengah-tengahnya ya. Lihat saja proses dari awal sampai akhirnya ya, biar lebih paham dan jelas kayak apa, daripada saya membuat pakai semen, pakai itu lebih rumit dan lebih lama, pasti memakan waktunya. Mending menggunakan pot bunga aja, tinggal potong-potong semen lagi udah jadi. Ini sudah lepas ya yang saya potong ya, pot bunganya ini. Kita haluskan biar nanti pemasangan keramiknya di potnya itu gampang, sama pengeleman ya. Iya, setelah saya potong, ini tip dari saya, biar nanti pasang itu kita lubangi di bawah sedikit ya. Mungkin yang lain video itu
belum ada yang pernah pakai cara ini mungkin dirata ya. Itu buat penjepit keramiknya biar lebih gigit. Tinggal kita potong keramiknya buat pancurannya dari waterfallnya ya. Sesuaikan ukuran kalian, terserah mau berapa senti panjangnya. Kalau saya mungkin pakai sekitar 10 cm panjangnya. Saya potong menggunakan gerinda, dan jangan lupa diukur dulu ya, dikasih tanda spidol biar potongannya itu lurus. Kita ratakan pinggiran keramiknya biar lebih halus. Kalau sudah kita pasang ya, ini ya fungsi yang tadi saya lubangi kecil, ini buat penjepit keramiknya jadi lebih kuat penahannya. Ini fungsi ini ya yang saya lubangi kecil di bawah ini. Ini fungsinya buat penjepit keramiknya jadi lebih gigit umpama dilem atau di semen ya, jadi nggak gampang mudah lepas. Ini rencana mau saya pasang batu alam di bawahnya buat apa, lubangnya itu saya tutupin, ada sisa dari keramik, manfaatin aja ya. Tinggal dipotong sesuaikan kotak pot bunganya. Ini kita kasih adukan semen dulu ya. Kita ratakan semen adonannya. Ini sudah agak kering, tinggal kita masukkan potongan dari keramiknya ya. Kebetulan ini keramiknya bagus, warnanya kayak batu alam, granit juga. Hasil saya cari-cari bekas. Ini sudah dipasang ya keramiknya. Tinggal proses pengacian di pot bunganya.
biar lebih halus dan merata ya dalamnya. Kalau sudah pengajian selesai, tinggal kita pasang keramiknya, penahannya atau seluncuran dari air terjunnya. Di sini saya menggunakan semen yang besar, kalau yang kecil itu lem kaca ya, yang samping kanan kiri itu. Nggak usah ditopang, di bawahnya sudah kuat, karena tadi ya yang pencepit bawahnya tadi itu saya lubangi. Itu tip dari saya biar lebih kuat, jadi pasangnya itu lebih gampang karena sudah dicepit cepitan tadi itu. Saya lihat rata-rata yang pasang pot bunga itu cuma lurusan aja, nggak ada lubang bawahnya, jadi agak lebih susah ketika memasang keramiknya ya, harus diganjal bawah. Ini lebih gampang, nggak jatuh-jatuh keramiknya. Ini hasilnya ya setelah jadi. Ini saya jemur dulu 1 hari biar kering maksimal. Ini kuat tadi, saya kasih semen, yang samping kanan kiri saya pakai kaca. Ini juga keramiknya sudah, tinggal nunggu kering kemudian saya cat waterproof. Kelihatan minimalis dan bagus ya, cuma modal murah, cuma modal Rp35.000 sudah jadi waterfall air terjun kolam ikan, dan pastinya nggak membutuhkan waktu yang lama ya, tinggal potong-potong tempel sudah jadi. Ini cat yang mau saya gunakan untuk melapisi pot bunganya, saya pakai Damdek. Ini saya beli sekitar 70.000 ya. Saya pilih yang warna hitam sama seperti kolam saya. Ini sisa dari cat yang kolam saya gunakan, masih sisa 1. Tapi sebelum ngecat kita pot bunganya biar aciannya itu lebih keras dulu, saya jemur di bawah terik matahari. Ya, yang sudah saya cat waterproof pakai Damdek warna hitam, lumayan bagus, tinggal nunggu kering aja seperti biasa dijemur. Saya jemur biasanya 1 hari, acian besoknya lagi 1 hari juga setelah pengecatan waterproof, biar catnya itu benar-benar sudah kering, nggak basah, nggak gampang cowel atau pudar warnanya setelah dimasukkan air. Ini sudah selesai ya, tinggal pasang. Ini selang yang saya gunakan buat waterfall. Ini kan yang masih saya karantina kayak COVID-19 ya, di karantina dulu, tapi paling cuma 3 hari aja.
Di sini saya menggunakan pompa Yamano WP105 yang kemarin saya sudah unboxing. Saya beli murah cuma 130.000 aja, dan saya menggunakan selang bukan pipa airnya karena toko masih tutup, karena masih libur tahun baru. Ya udahlah, pakai seadanya aja, yang penting airnya mengalir. Tapi kelemahan kalau pakai selang itu, selangnya itu kadang-kadang kemambang. Ini saya kasih bandel biobal sama saya kasih keramik bekasnya tadi ya. Coba nanti hasil airnya terjun itu merata atau enggak. Cuma ya pakai feeling, coba-coba aja biar selangnya itu enggak goyang-goyang atau ke atas. Langsung saya sudah hidupkan ya mesin pompa airnya. Kita cek hasil air terjunnya rata atau tidak. Tunggu airnya penuh dulu di waterfallnya. Oh ya, rencana saya pasang di atas, tapi karena terlalu tinggi ikannya jadi mabuk, saya taruh di bawah. Jadinya waterfallnya ini ya lumayan, jadinya air terjunnya itu rata. Lebih bagus turunnya enggak patah-patah airnya. Ini di samping kiri ada kendi, di samping kanan ada air terjun, jadi lebih minimalis ya kolam ikan saya. Bagusnya sih di atas tengah itu, karena kemarin saya udah tes malah airnya itu bergelombangnya itu tinggi banget, jadi ikannya itu pada pusing mabuk, malah takutnya pada mati nanti. Ya udahlah, taruh bawah aja. Ini ikannya airnya juga bersih, jernih. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.